Hai, jumpa lagi di mata kuliah fonologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang konsonan berdasarkan artikulator dan titik artikulasinya. Konsonan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah konsonan bilabial, yang kedua adalah konsonan labiodental, yang ketiga adalah konsonan apikodental, yang keempat adalah konsonan apikoalveolar, yang kelima adalah konsonan palatal, yang keenam adalah konsonan laringal, dan yang ketujuh adalah konsonan velar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan konsonan berdasarkan artikulator dan titik artikulasi tersebut. Apakah itu? Artinya apa? Mempelajari apa? Bagaimana proses terjadinya bunyi tersebut? Oke, kita mulai. Konsonan merupakan bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada satu tempat di saluran suara di atas glotis. Tentunya teman-teman sudah paham ya glotis itu apa, karena saya sepertinya sudah menjelaskan di bagian pertemuan ini tentang alat ucap. Di situ dijelaskan letak glotis di mana. Bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata. Fonem yang mewakili bunyi tersebut. Contoh fonem konsonan kecuali vokal ya, jadi seperti B, D, P itu merupakan contoh fonem konsonan. Konsonan berdasarkan artikulator dan titik artikulasinya ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama saya jelaskan adalah konsonan bilabial. Konsonan bilabial merupakan bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Contoh fonem yang merupakan bilabial adalah huruf P, B, M, dan W. Karena kedua belah bibir sama-sama bergerak, serta keduanya juga menjadi titik sentuh dari bibir yang lainnya. Maka sekaligus mereka bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Yang kedua adalah konsonan labiodental. Konsonan labiodental adalah bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulatornya. Contoh fonem yang merupakan fonem labiodental adalah F dan V. Selanjutnya adalah konsonan apiko-interdental, yaitu bunyi yang terjadi dengan ujung lidah. Ujung lidah kemarin disebut dengan apex. Ya, teman-teman harus mengingat-ingat itu, ujung lidah adalah apex yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi. Antar gigi kemarin disebut dengan dens, ya. Sebagai titik artikulasinya, dalam bahasa Indonesia hanya terdapat konsonan T dan N. Dalam bahasa Jawa terdapat konsonan T, D, dan N. Yang selanjutnya adalah konsonan apiko-alveolar. Konsonan apiko-alveolar yaitu bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi. Kemarin lengkung kaki gigi disebut dengan alveolum. Alveolum sebagai titik artikulasinya. Dalam bahasa Indonesia hanya terdapat D dan N. Sedangkan dalam bahasa Jawa terdapat T, D, dan N. Selanjutnya adalah konsonan palatal. Konsonan palatal yaitu bunyi yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras. Langit-langit keras kemarin disebut dengan palatum sebagai titik artikulasinya. Fonemnya adalah T, J, dan Ny.
Selanjutnya adalah konsonan velar. Konsonan velar yaitu bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut atau velum sebagai titik artikulasinya. Misalnya fonem K, G, eng, dan Selanjutnya adalah laringal. Laringal yaitu bunyi yang terjadi karena pita suara terbuka lebar. Bunyi ini dimasukkan dalam konsonan karena udara yang keluar mengalami gesekan. Nah, itu dia tentang konsonan berdasarkan artikulator dan titik artikulasinya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang konsonan berdasarkan dekat udaranya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya tentang pembahasan konsonan juga. Terima kasih.